Ya. Nih, lihat nih. Lucu sekali. Apa? Itu apa tuh? Ini. Masa kemarin kan aku ke pasar naruh udang di gantung situ kan? Gantung di mana? Gini, di sini. Udang aku gantung sini. Apakah itu darahnya udang nempel? Bukan darahnya udang, itu cuma darah orang itu. Wih, geli banget. Kayaknya ada yang kecelakaan atau berdarah-darah tadi malam karena kita pinggir jalan kan berhentinya Ya, kan. waktu aku Parkirnya. waktu Kemarin belum ada kan? belum ada. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Ya memang seru juga sih kita selama di Bulukumba ini. Bulukumba ini masuk, dia sebuah kabupaten termasuk di Sulawesi Selatan teman-teman. Di paling selatannya Pulau Sulawesi. Karena persiapan kita mau nyebrang ke NTT melalui Bira. Ini kan kita juga sudah mulai mengadakan pendekatan juga dengan pihak ASDP. Jadi kita akan segera menyeberang dalam minggu-minggu depan. Kita lagi di pantai nih, road tripper di pantai Bulukumba. Jadi tahun barunya di Ini tempatnya baru dibuka pantai-pantainya. Jadi semua orang pagi sore ini ngumpulnya di sini. Anak muda, anak kecil, anak besar, orang tua, semuanya. Semoga disediakan tempat sampah yang banyak sekelilingan pantai itu. Jadi kan buang sampahnya, mereka udah tahu buangnya di mana kan. Jadi selama kita di sini itu memang sekilas kita lihat Bulukumba itu kotanya bersih dan rapi. Teman-teman Bulukumba boleh bangga lah, sip lah dengan kotanya ini karena memang nyaman ya. Dia kota kecil di pinggir laut tapi bersih dan rapi dan santai gitu. Bukan sebuah kota yang penuh dengan keterburu-buruan gitu kan, penuh dengan stressful. Enggak, di sini lebih rileks lah, banyak tempat-tempat nongkrong juga. Nah, satu lagi sebagai kota di tepi pantai, ini mengingatkan kita dengan Sidangoli yang dia ada di Pulau Seram, Maluku. Sebuah daerah kota di tepi pantai tapi dia banyak pohon-pohon, rimbun. Ini lagi ramai sekali ya guys, teman-teman. Pas kebetulan lagi jalan pagi ini lagi ada acara bersih-bersih. Ramai sekali. Oh. Ramai sekali. Jadi betul dugaan kita semula bahwa di sini memang bersih ya. Mudah-mudahan ini bisa terus terpelihara. Semacam ada gerakan besar lagi bersih-bersih di kota Bulukumba ini. Keren, keren. Ayo Bulukumba keren. Jaga kebersihan dan kerapihannya selalu. Kita lihat di pinggir-pinggir pantai sana juga semua bergerak. Semangat Bu. Semangat. Intinya Pak Bupati ini memang sudah mengantisipasi hal itu mulai dari awal menjabat Bupati dan Wakil Bupati. Itu sudah langsung membentuk tim pengendali banjir. Jadi semua kanal drainase itu dibersihkan semua. Setelah itu ada tim tim kebersihan, memang ada dibentuk Satgas LHK, dan itu secara berkala melakukan kegiatan aksi-aksi kebersihan. Dan pada hari ini selain momentumnya kita mau meriahkan hari jadi Kabupaten Bulukumba, memang secara terjadwal kita lakukan. Ada satu tempat makan yang selalu rame. Kita penasaran, rumah makan Sulawesi. Coba kita lihat-lihat. Setiap kita lewat sini pasti mobil penuh. Ayo kita cobain yuk. Ayo. Ya, jadi di sini tuh enak banget, konsepnya itu di alam gitu. Jadi kita rasanya kayak di taman rumah sendiri gitu, di taman belakang rumah kita. Adem, pohonannya itu
pohonnya tuh hampir rapet gitu, tapi rapetnya itu didesain sedemikian rupa, jadi bukan asal tumbuh aja gitu. Jadi mereka memang betul dirawat, posisinya itu diatur gitu, nggak liar tumbuh gitu aja. Ikan bakar rica-rica. Ada sambal rica-rica, terasi, parape. Ini kan banyak pohon mangga, jadi ketika musim mangga banyak pengunjung itu yang minta gitu dan dipetikin begitu, walaupun ya nggak banyak, cuma kan mereka penasaran pengen nyobain, apalagi Boleh kalau petik sendiri ya. iya boleh petik sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditambah? Sudah Cukup. Kita ditemani hujan, makan di pondok, nyaman, ikan kerapu bakar rica, terus udang tepung, toge, toge, tempe tahu seperti biasa, sama ikan tepung ini, Ikan file. ikan file. Oke. Guys, kita makan dulu ya. Kayaknya enak-enak. Nanti kita ceritain deh rasanya. Nanti kita ceritain. Kita ceritain doang rasanya. Kalau mau nyobain, datang ke sini. Nggak usah diceritain rasanya, mendingan lihat saja piringnya ya. Lihat piringnya, sudah ketahuan bagaimana rasanya. Terima kasih. Cantik. Anak-anak ya, anak-anak 100. Barang besar nanti kita bawa siapa ya? Gue XL juga sama size ya. 4 semua 4. Kalau Resa aku rasa dia S dia. Dia kan mau fit. Yes, kau Dia kan? Iya. Dia mau sempit dia. Ini belum dapat ini. Itu parape. Nggak ada. Kalau size kecil. Ada plastik apa lagi, Pak? Boy, ada baju dalam. Enggak, tidak begini. Ya, terima kasih banyak Om Subhan dan keluarga. Terima kasih banyak Rumah Makan Sulawesi Seafood di Bulukumba. Makanannya enak, enak banget. Bang Denanya sampai istirahat setengah jam untuk nurunin isi perutnya yang kepenuhan saking nggak bisa berhenti. Makanya recommended. Jadi kalau kalian yang mau datang ke Bulukumba, jangan lupa mampir di Rumah Makan Sulawesi. Makasih juga sudah borong road trip, kaos road trip Indonesia banyak sekali untuk staff-staff di Rumah Makan Sulawesi ini. Aku jualan lagi. Semangat aku jualan. Makanannya recommended, restorannya recommended, makanannya enak, suasananya juga enak. Kita lewat sekilas tadi, kita lihat tempat pembuatan kapal-kapal pinisi yang sangat-sangat besar. Ini semua udah dibawa ke luar negeri, ke mancanegara, teman-teman. Ini luar biasa banget ya pokoknya. Ini warisan nenek moyang. Teknik pembuatannya tuh luar biasa banget. Lihat segede gitu. Tuh lihat ada seruling senja, bandingin besar kapalnya itu. Wow. Luar biasa. Itu berapa puluh kamar itu ya? Yang satu tuh. Dalamnya berapa puluh kamar itu. Ini sepanjang jalan ini dari ujung sampai ujung sana itu buat kapal pinisi. Inilah yang dikirim sampai ke ujung-ujung dunia manapun. Desa ini ya. Desa Tanah Beru. Tanah Beru. Berapa lama Pak kira-kira secara umum pembuatan sebesar ini? Umum kalau yang bahan bakunya Lancar ya? lancar ya 1 tahun lebih boleh. 1 tahun lebih bisa jadi. Itu bahan baku lancar ya Pak ya? Tergantung juga besarnya gimana. Oh.
Maaf kalau yang kayak gini kira-kira berapa itu Pak? Biaya orang belinya? Itu bos yang tahu. Oh, bos yang tahu ya. Oke. Tapi kayak gini udah pasti udah M ya? Ceritanya M. Ceritanya udah M ya? Ceritanya udah M guys, membuat kapal pinisi ini kayu. Ini aja besarnya ini sudah M ini. Ini sudah M ini ya? lebarnya 7 meter. 7 meter? Yang di atas 8 meter 15. Bagian itu yang 13 itu. Panjang di atas itu 50-an. Bisa jalan-jalan ke atas. Oh, Dapat. kayu apa sih sebetulnya disebutnya ini? Kayu Pak? besi. Kayu besi. Kayu besi memang namanya. Kalau yang dari Kalimantan itu kayu ulin. Kayu ulin. Cuma kan kayu ulin kan tidak dijual bebas kan. Oh, susah ya untuk itu. Kecuali dalam Kalimantan sendiri kayak. Oh. Ini sudah kedua kalinya kita kesini, tapi tetap saja bikin penasaran. Amazing, keren banget. Ini baru lihat aku nih yang paling besar ini, 13 meter lebar, 4 tahun. 4 tahun. Tahun guys ngerjainnya ini. Wow, nenek moyangku seorang pelaut. Terus saya ke sana, banyak tuh. Nih kapal Nabi Nuh. Awas ya, ini yang belum. Ini lagi 2 tingkat itu. Ini masih satu. Kita bisa keliling dunia. Banyak itu, ramai. Seperti habis tsunami. Ya, kita lagi bersama Om Ical nih. Subscribernya Road Trip Indonesia di Bulukumba. Jadi kita lagi diajak jalan-jalan, keliling-keliling, mau ngopi sebentar lagi. Nah, ini jalanannya Bulukumba ini. Cukup bersih ya, tapi nggak kumuh. Kak Beda ada di belakang. Halo, Mau kemana kamu? aku mau ke GNT. Mau anterin buat Mau siapa anterin itu? paket. Ada Om di Kendari sama di Makassar. Mana paketnya? Jauh lebih ekstrim lagi. Aku pengen tinggal di pedalaman, suku-suku pedalaman. Aku pengen tinggal hidup sama mereka. Ya, ini kita lagi ngopi sama Pak Guru. Om siapa namanya? Imran. Kita lagi ngopi di Bulukumba ini sama Om Ical, Om Imran, sama Kak Beda. Sudah kering? Udah kering? Udah kering semuanya. Kita mau pamit dulu. Kita mau pulang dulu, lanjut ngedit, bawa aja. Oke, yuk kita kembali dulu. Jadi kapan pergi yang baik? Apa? Bajunya? Warna apa kita mau? Lihat aja di mobil aja. Ada di mobil. Ah, di mobil. Ikut di sana. Mobil. Lihat nanti, karena kan lihat ukurannya juga. Karena nggak lengkap, Kita tidak break lengkap. dulu ya. Ayo kita break dulu. Mau Guys. dijemput ibu negaranya nih. Jadi selama di Bulukumba ini kita banyak ketemu subscriber Road Trip Indonesia yang ngeliat seruling senja parkir, terus datang mau beli kaos begitu. Ini dia Saso namanya. Iya. Salam-salam dulu dong sama Road Trip Salam. Indonesia. Dari kapan nonton Road Trip? Dari 2020. Ini M nih, M semua nih. Cuma merah putih sama orange adanya. Halo Bang. Masuk di Dia maunya merah. Masuk di YouTube nanti. Oh. Nah, jadi kalau kita ketemu subscriber kita sambil jualan. Ini kita dari pasar, kita jalan-jalan dulu bentar. Ayo ketemu subscriber. Halo, Abang. Dari mana? Dari Makassar ya. Oh, Makassar. Iya. Lagi di Bulukumba. Iya. Bang Rustan kita ketemu di pantai Bulukumba. 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 Pantai Kenal itu mobil. Mobilnya saya perhatikan. Orang banyak kenal mobil. Mobilnya. Mobilnya nggak dikenalin, seruling senja. Seruling senja. namanya. Seruling senja. Kita sekarang lagi berada di pantai Bulukumba. Iya. Ini pantainya. Pantai baru ini. Pantai baru. Pantai memang baru lagi nih, ya, mau dibangun. baru dibangun. Baru Ini dibangun. masih proses kan, nanti ini buat kedai-kedainya tuh. Asli sini Om. Asli Bulukumba. Asli Siapa Bulukumba. namanya? Idham Om.
Aku minta foto. Ayo foto dulu, foto. Oh, ini video. Apa? Bertiga? Iya. Ayo. Dari sini coba. Kamu sana ya. Foto dulu, foto. Selamat makan. Mau makan. Kita di tempat apa namanya nih? Todopuli Greenland. Greenland, Bulukumba bersama Om Ardi dan istri sama keluarga sama anak-anaknya. Om Ardi ini yang banyak bantu kita dari awal masuk Bulukumba. Mulai dari cari kos, servis HP, main basket. Ini kita lagi mau berpamitan nih karena besok kita mau berangkat. Terima kasih ya Om atas bantuannya selama di Bulukumba. Thank you. Foto dulu kita foto. Foto bersama. Foto. Ayo foto. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ali, makasih banyak. Sehat selalu semuanya. Sampai lagi Bulukumba nanti. Iya. Dadah. Salim sama Om. Salim. Oh, batuk dah. Lari. Ayo kita jalan. Dan kita juga kalau bikin review sebuah kota itu kadang-kadang kalau kita memang menetap cukup lama di sebuah kota itu kadang-kadang kita review. Tergantung sih, karena ada kalau kayak gini di Bulukumba memang ada keinginan sendiri aja pengen nge-reviewnya karena terkesan dengan rapi dan bersihnya ya. Tapi kadang-kadang juga enggak gitu, enggak pengen. Tapi ini bukan titipan. Jadi ini bukan titipan dari pemerintah daerah atau bukan titipan dari dinas pariwisata. Kita kan lebih banyak independennya. Bahkan kita takut juga berhutang budi gitu kan. Kalau difasilitasi oleh pemerintah kita harus bikin yang bagus-bagus, harus review yang bagus-bagus. Enggak juga gitu. Kalau kayak gini kita bebas-bebas aja. Banyak juga sih daerah-daerah yang kotor, yang jorok dan kumuh. Cuman kita nggak mau bahas lah. Teman-teman sadar aja lah teman-teman di daerahnya masing-masing, lihat aja lingkungannya gimana, bersih kah, atau jorok kah, atau kumuh kah. Itu berarti pemerintahnya, Pak Bupati atau Pak Wali Kotanya itu ditanyain, Pak ini gimana nih kota jadi kayak gini gitu. Teman-teman, kita sementara menunggu penyeberangan ke NTT aman, tidak berombak. Kita ngekos dulu di Bulukumba. Sekarang kita lagi mau diundang makan sama Bu Kos. Dari Empang juga. Oh, dari Empang? Iya. Ayo Om. Ya sudah. Ini ada udang. Udangnya gede-gede banget. Ini nasinya. Ada kepiting. Kepiting. Tuh. Sarapan. Ini Bapak Kos. Mana Ibu Kosnya tadi? Cuci piring. Oke, kita coba udang Empang mana ini, Om? Di Kalumeme. Kalumeme tuh? Poros Bira. Poros Bira. Gila, udangnya segede gini. Ibu Kos yang undang kita makan. Ibu Kosnya belum mandi aja. Kita belum mandi dulu sarapan berat, guys. Sarapannya berat. Nanti jalan-jalan ke Empang. Empangnya ini. Halo, Seruling Senja. Kamu parkirnya di sini nggak pindah-pindah kamu. Orang lain kosong karena mereka pergi kerja kebanyakan. Jadi dikuasai oleh Seruling Senja. Terus. Udah gitu di Bulukumba ini banyak tambak-tambak udang. Jadi udangnya besar-besar. Harganya sangat-sangat terjangkau. Jadi buat para pecinta udang, datanglah ke sini. Bang Dede aja makan bisa sekilo sekali makan. Kita ke pasar Cekeng, guys. Pasar Bulukumba. Ya udah 10. Ini bawang merah aja, Bu. Bawang merah berapa? Kacang rebus, Bu. Ini 10.000. Ini 10.000. Iya. Iya, 10.000 aja. Kacang dari mana, Bu? Udah beli toge. Udah beli toge. Toge ini tidak mau.
Apa itu? Asam. Asam Jawa. Asamnya kebean. Asam kampung. Berapa itu Ibu? 10 Ji. 10 juta. Ini sama kayak ini? Sama. Lepet. Sebentar dibikin saudara anu. 20. Gula 3. Nggak jadi masalah, 65. Baru punya ini. Udang segar ini dari Empang. Empang mana? Weh, tanah gede-gede. Udah dikeringkan itu. Udah Om. Besok lagi. Tahu aja kita tarik tahu. Tahu berapa Ibu? 45.000. 10.000 dah. Di sini timunnya gede-gede banget. Apa ya? Timunnya itu. Pulangnya kita naik beca aja. Bapak rambutan berapa? 15 sekilo? Coba lihat Pak. Dari mana rambutan nih? Bili. Hah? Dari Bili. Bili-bili? Udah kita belinya jangan banyak-banyak karena nggak ada kulkas. Susah simpennya, jadi harus sekali masak. Kecuali ayam bisa direbus, kalau udang kan harus sekali masak. Ya toh? Yang penting dapat tahu, sayur toge, cabe, rambutan. Dan Halo, cepet ya? gimana kabarnya pasar Bulukumba? Pasarnya oke. Pasar Cekeng. Pasar Cekeng, Bulukumba. Bukan pasar Ceking. Bukan Cekeng. Sayang, jadi nanti kalau ini aku bisa jalan sendiri, naik beca, banyak beca di situ. Selamat pagi, kita akan menuju Bira. Jaraknya 35 kilo, 43 menit. Hari ini kita mau pergi ke Bira, Tanjung Bira, tepatnya masih Kabupaten Bulukumba juga. Kita mau pergi ke kantor ASDP karena kita mau menanyakan masalah pelayaran atau penyeberangan menuju ke NTT. Karena ini kan sudah beberapa lama nih kita terkurung di Bulukumba ini, kita menetap di sini karena faktor cuaca ya waktu itu ya. Nah sekarang kayaknya cuaca Ombak tinggi. ya, ombak dan angin, badai. Sekarang kayaknya udah cerah-cerah nih, udah terang-terang tuh mataharinya. Kenapa kita kemarin memilih menetap di Bulukumba? Karena itu kota, jadi kita butuh tempat kos, tempat menginap, tempat wifi, ya aksesnya. Sinyalnya lumayan. Ya sinyalnya lumayan bagus. Kemarin kalau kita mau menunggunya di Bira, kita khawatir sinyal jaringannya kurang bagus, jadi kita nggak bisa untuk ngedit, upload video. Makanya kita menetap di Bulukumba. Sekarang kita mau tanya. Oke, yuk kita lihat dulu yuk. Ya sekalian nanti kita cari-cari informasi tentang penyeberangan ke Pulau Selayar ya. Pulau Selayar, kita kan belum pernah. Kita belum pernah ya ke Pulau Selayar ya. Kita lewat waktu itu pertama kali, kita miss. Betul. Ya teman-teman, ini memang sih udah yang kedua kali ya, karena waktu awal dulu 3 tahun lalu kita masuk ke Sulawesi memang lewat jalur ini juga, penyeberangan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, tepatnya Pulau Flores. Jalanan kita jalurnya cukup sepi ya, walaupun jalannya tidak terlalu besar. Tapi sejauh ini sih jalanan bagus, cuaca berawan, jalanan bagus, mulus ya. Kalau nggak dibilang mulus adalah ada tambelan-tambelannya sedikit, tapi itu normal lah, wajar. Sebelah kanan dan kiri kita ini banyak sekali tambak-tambak udang ya, tambak udang, tambak bandeng. Makanya di sini udang murah ya. Oh iya. Kemarin aku di pasar aja tuh hampir apa namanya? Kebanyakan mereka jualnya udang. Udang ya. Sekilo 65, 60, 70, Oh. gede-gede. Jadi udang di sini kalau kita makan udang murah-murah. Daripada ini.
Ya kita sudah sampai teman-teman di Pelabuhan Tanjung Bira. Cuman tadi kita ke kantor yang lama kok sepertinya udah pindah ya. Coba kita tanya dulu. Kita tanya dulu. Bira. Antrian. Halo Bu, mau tanya kalau kantornya ASDP di mana ya? Tanah Beru kantornya, tapi tiketnya di operasionalnya di situ di belakang. Di belakang kan? Masih ada operasionalnya di sana? Ada jadi Tanah Beru. Kalau yang kantor yang pusatnya. Kantornya di Tanah Beru udah pindah ya? Dulu kan di sini belakang ini. Sudah pindah sayang ke Tanah Beru yang tadi kantornya. Tadi Kak Beda ngelihat ada tulisan di Tanah Beru kantor cabang Selayar ASDP. Aku pikir kantor ASDP kok jauh sekali dari pelabuhan. Ternyata benar. Ya teman-teman, kita sekarang sudah sampai di mana? Kita sudah sampai di Bira. Ini dulu kita di kantor PT ASDP cabang Selayar tuh ini nih dulu ya, waktu kita di sini. Pak Partogi dulu ya, Pak Partogi yang sudah. Iya, Pak JM-nya Pak Partogi. Cuman sekarang sudah ganti dan ternyata kantornya juga sudah ganti dan tadi waktu kita tanya di sini katanya kantor operasional. Berarti kita bisa tanya di sini. Apa itu? Frenzy. Wah, ayo kita lihat. Udah lama kita nggak naikin Frenzy. Ya, udah lama kita teman-teman tidak melakukan penyeberangan dengan PT ASDP. Akhirnya kita kembali lagi ke sini. Ini pelabuhannya nih, Tanjung Bira. Tuh kapal ferinya. Kayaknya itu yang ke Selayar deh. Lebih kecil dia. Bukan Frenzy, Ferizi. 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 Very easy. Ayo kita tanya dulu yuk ke kantornya. Pagi, selamat siang. Wah, udah kayak gudang ini sayang. Hah? Udah kayak gudang. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak beroperasi mungkin. Berarti kita harus ke kantor sana aja deh. Iya mungkin. Ternyata nggak ada orang di dalam sini. Tidak ada kehidupan. Kursi-kursi pun sudah terbalik. Meja-meja sudah terbalik. Berarti kita harus ke kantor yang Tanah Beru. Atau mau masuk lihat pelabuhan dulu? Boleh. Nah, ini kita masuk ke pelabuhannya dulu nih teman-teman. Kita lihat suasana pelabuhan Tanjung Bira. Itu kantor apa tuh? Bukan. Kalau penjualan tiket di mana penjualan tiket? Ibu tadi kan. Penjualan tiket ASDP. Kita coba tanya-tanya dulu aja di sini sebelum kita ke kantor pusat Tanah Beru. Kan pasti ada perwakilannya dong di sini. Oh, mungkin nggak ada. Iya, ini di sini. Mungkin di sini kali kita bisa tanya-tanya informasi, loket, penjualan. Coba kita lihat di kantor ini dulu ya, teman-teman. Ini loketnya, teman, petugasnya belum ada. Bira. Dari sini bisa Bira, Pamatata bisa. Bira Jampea. Bira Jampea. Belum ada juga petugasnya. Kita langsung coba ke kantornya aja deh. Kantor cabangnya yang di Tanah Beru. Ya, kita sudah sampai nih PT ASDP cabang Selayar. Ini dulu, takutnya tak boleh merekam. Iya. Siapa? Iya. Siang dulu tanya jadwal kapal penyeberangan. Ke Labuan Bajo. Iya, terima kasih. Ini ada kantornya baru, karena dulu kan kantornya di sana. Nah, sekarang kantornya di sini. Ini dia rutenya nih, pelabuhan. Kita kan di Pelabuhan Bira tuh. Ini dia bisa ke Marpokot, Flores, bisa juga ke Labuan Bajo. Dia transitnya di Berate berarti ya? Pelabuhan Jampea dulu. Oh, dia ada transit juga. Nanti singgahnya di Jampea. Jampea. Oh, Jampea bukan di ini pelabuhan Jampea. Oh, bukan di Selayar ya? Iya.
Ini nanti hari Senin depan. Senin depan ke Jadi ini kan dalam 1 minggu 2 Ya. kali keberangkatan. Jadi yang keberangkatan pertama dia Pelabuhan Bira, Jampea, Labuan Bajo. Ya. Itu hari Senin. Senin. malam. Nanti hari Kamis dia dari Bira, Jampea ke Marapokot. Oh, ada 2. Ada 2 kali Seminggu? 2 kali berangkat. Ya. Ya, kita sudah dari ASDP, teman-teman. Kita sekarang cari tempat makan siang. Seperti biasa kita explore tipis-tipis lah dekat-dekat sini. Kita udah lihat tadi namanya pantai apa, sayang? Lemo-lemo. Pantai Lemo-Lemo. Ini jalan menuju pantai Lemo-Lemo, jalannya kecil, kiri kanannya hijau, sepi. Dari pintu masuk tuh 7 kilo di situ tulis. Ya, katanya dari pintu gerbang jalan besar tadi 7 kilo ya? Iya, 7 7 km jaraknya. Sepanjang. Guys, kita sekarang berada di pantai Lemo-Lemo, namanya mungkin dengar suara angin dan suara ombaknya di sini. Suara ombaknya cukup keras. Jadi kita mau ceritain hasil pembicaraan kita dengan PT ASDP tadi, bahwa bukan jadwal penerbangan, jadwal penyeberangan dari sini, dari Bira ke Labuan Bajo atau ke Marapokot itu 2 kali seminggu, guys. Hari Senin itu dari Bira ke Labuan Bajo. Tapi kalau hari Kamis dari Bira ke Marapokot. Sama-sama di Pulau Flores. Terserah pilihan kita. Jamnya kalau nggak salah jam 8 pagi atau jam 9 malam. Jam 9 malam yang ke Labuan Bajo ya. Jam 9 malam jadwalnya. Dan ongkosnya kalau mobil itu sudah termasuk orang itu 2.380.000. 2.380.000. Penyeberangannya kurang lebih kalau pengalaman kami 20 sampai 24 jam ya. Mudah-mudahan cuaca baik-baik saja. Gitu. Nah, nanti kita rencana mungkin akan menyeberang kalau nggak hari Senin, kalau nggak hari Kamis. Pokoknya pastikan juga bulan-bulannya kalau teman-teman mau menyeberang, jangan bulan-bulan mereka nanti ada dalam 1 tahun itu 1 bulan kapal ASDP itu dia docking. Ya. Nah, ketika dia docking itu berarti dia tidak berlayar sama sekali. Coba cari informasinya. Kalau nggak salah sih katanya kalau kapal yang ini nih bulan September dockingnya. Tapi itu harus dipastikan lagi. Nah, tadi kita sengaja melipir tipis-tipis cari pantai. Di sini ada pantai Lemo-Lemo, pantainya bagus dan kita berhenti makan siang di sini. Berapa kilometer tadi nih pantainya dari kantor ASDP? Dari kantor ASDP 12 tadi. ya 12 Pak. 12 kilometer. Gimana makan siangnya, Kak Beda? Makan siangnya itu kita bawa dari kosan. Ya, jadi enaknya kalau kita di mobil itu selalu ada sedia ya. Jadi kalau kita tiba-tiba, kalau di sini sih ada warung ya. Di sini banyak warung ternyata. Kalau hari biasa bukan. Teman-teman mau kita spill dulu nggak nih pantainya? Kita spill yuk. Spill sedikit. Spill tipis-tipis. Pantai Lemo-Lemo. Tengah hari. Ya teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa pantai Lemo-Lemo ini, bagaimana kondisinya. Kalau Bang Den boleh jujur ya, kalau boleh jujur nih pendapat Bang Den tentang pantai Lemo-Lemo ini. Pantai Lemo-Lemo ini sebetulnya pantainya bagus, pantai pasir putihnya bagus. Ke sana sampai sana itu bagus. Tapi, nah masalahnya tapinya ini teman-teman. Sana juga sebetulnya cukup bagus ya, lebar sampai ke jalanan di sana itu lebar. Cuman kendalanya kita selalu membangun tempat pariwisata. Pantai yang bagus itu pantainya dibangun dengan pondok-pondok kayak begini. Kalau menurut Bang Den, kalau pantai pasir putih yang udah bagus, pasir putih ini biarkan saja jadi pasir sepanjang itu. Kalau mau bangun nanti justru di sebelah sana, di sebelah jalan, biarkan pasir putih polos. Kalau mau ada pohon-pohon boleh lah, kalau mau ada pohon-pohon boleh. Tapi kalau seperti ini akhirnya jadi rusak pantainya. Di mana-mana, ini bukan di sini saja,
di mana-mana tempat kita lihat pantai Pasir Putih itu pantainya yang dibangun. Sayang kan? Kita lihat nih. Ini semuanya udah bangun. Tuh. Padahal ini pasirnya bagus sekali kan? Pasirnya bagus tuh sampai ke situ. Sampai ke jalanan. Tuh. Ini pasir putih semua, guys. Tapi karena sudah bangun. Nah, jadi sorry ya nih Bang Nen, terus terang aja. Kebetulan lihat kondisi pantainya kayak bagus, pasir putihnya bagus, tapi sayang. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Keluar makan ini? Iya.